يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya ada rasa gembira hari ini dan ada merasa haru sebab saya berada sekarang di depan rumah kakek Rotoah yang menyusukan ibu saya. Kakek saya Umar Sukri, istri beliau adalah Nenek Safinah. Kakek Umar Sukri ini atau Umar Sukri adalah anak daripada orang kaya Mentol. Ketika naik haji berubah nama menjadi orang kaya Sukri. Beliau tinggal di Labuan Tangga kecil, Labuan Tangga Koci, di kira-kira 15 km dari kota Bagan Sapi-Api ini. Saya berada di kota Bagan Sapi-Api, ibu kota daripada Rokan Hilir, Provinsi Riau. Ibu saya di sinilah dibesarkan dan disusukan oleh Nenek Safinah. Dan saya kecil-kecil sudah pulang kampung. Saya ingat ketika usia 6 tahun saya pulang kemari. Kali pertama saya melakukan ibadah puasa dalam seumur hidup saya, dan tentu merasa berat sekali kalau saya haus dan merasa panas. Saya masuk ke dalam paret, ini paretnya, tapi paretnya waktu itu masih 3 meter ini lebarnya, masih tanah 3 meter. Airnya merah, bersih, jernih, dan ada jembatan di sini. Di sini banyak ikan cucut, panjang-panjang begitu. Berenang-berenang, dan saya berendam di sini di bawah jembatan ini, di bawah titi. Kakek saya dari rumah tuh kadang-kadang beberapa jam menjerit, "Nain." Saya keluar dari jembatan di bawah titi. "Ya tuh, ya kek," gitu kan. Dia bilang, "Masih ada lagi, belum hanyut," katanya. Belum, masih ada. Setiap 3 jam sekali, 2 jam sekali saya berendam di sini dan berhasil menyelesaikan puasa Ramadan pertama kali ketika itu. Dan kemudian karena libur panjang waktu itu kan 1 bulan lebih, saya khitan di sini. Di sinilah saya dikhitankan di rumah uak saya ini yang sebelah daripada rumah atuk saya, kakek saya. Namanya Ibu Sawiyah binti Umar Sukri, dan saya dikhitankan di sini. Suami beliau adalah Wak Sapri. Beliau adalah seorang kepala bea cukai di Panipahan. Dan kemudian saya dikhitam di sini dengan Bang Uyun, dengan Bang Ujang, dan ada satu lagi anak kawan beliau yang berkhitan sama kami di sini. 4 orang kami di sini dinaikkan pelaminan. Ini dipasang teratak, ramai orang di sini. Dan saya pulang ke Medan usia 6 tahun itu sudah berkhitan. Sehingga saya sholat sudah sah menurut agama, dan memang saya sejak kecil, sejak umur 4 tahun sudah mengaji, dan umur 6 tahun saya sudah bagus membaca Al-Quran. Ketika umur 8 tahun saya sudah menjuarai musabaqah tilwatil Quran di kecamatan saya di kota Medan, di kecamatan Medan Tuntungan waktu itu, dan terus ke kota Madya Medan, dan akhirnya berhasil pada satu hari saya mewakili kota Medan untuk musabaqah tilwatil Quran TVRI kedua pada tingkat provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Saudara-saudara, inilah rumah yang sekarang ini jatuh warisnya kepada saya. Masya Allah. Saya akan rehab rumah ini, dan saya akan jadikan rumah ini rumah mengaji Umar Sukri. Supaya anak-anak di sini boleh belajar Quran di sini, yang tahsin Quran, yang mau menghafal Quran. Gurunya akan saya ambil suami istri yang hafiz Quran, hafizah, untuk tinggal di sini dan menyelenggarakan pengajian Quran di sini. Dan ibu-ibu boleh di sini nanti wirid setiap seminggu sekali, wirid Yasin atau pengajian dan sebagainya di sini. Di rumah saya ini. Ini tanahnya lebar sampai ke belakang, ada 70 meter lebih. Saudara-saudara, doakan saya bisa memfungsikan rumah kakek saya yang telah berjasa memberikan Islam kepada saya dan ibu saya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kakek saya Umar Sukri dan nenek saya Safinah dan seluruh keluarga besarnya. Saudara-saudara, mohon doa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada saya dan kepada kita semua untuk tetap membela agama. Agama ini agama yang perlu dibela dan didakwahkan dan serta diamalkan agar tetap abadi sampai hari kiamat menjadi agama yang rahmatan lil alamin.
Saudara-saudara, kita ke depan sebentar. Di sana ada rumah putih. Ini rumah putih, tempat saya bermain-main waktu kecil. Di rumah ini setiap hari saya bermain kemari. Di sini adik daripada nenek Safinah, yaitu kakek juga saya panggil Atuk Junaid. Beliau ahli Quran, beliau orang soleh juga seperti kakek saya Umar Sukri, beripar-ipar. Atuk Junaid ini pembaca Quran, siang dan malam baca Quran, dan ketika malam 27 Ramadan beliau dengan pakaian baru pergi tadarus seperti biasa di malam Ramadan. Ketika beliau membaca surah Quran waktu itu kali kedua khatam di dalam bulan Ramadan bersama kawan-kawannya bertadarus sampai pada surah At-Taubah, beliau Shadaqallahul Azim, beliau cium Quran itu dan beliau wafat. Selesai tadarus baca surah At-Taubah, mencium Quran di surau, dan jenazahnya dibawa pulang. Ketika selesai tadarus membaca surah At-Taubah, pergi sehat walafiat, baca Quran, tarawih dan lain-lain, dia pulang dalam keadaan wafat, dalam keadaan bersuci. Lepas sholat isya dan tadarus tarawih, selesai tadarus. Mudah-mudahan kakek saya ini Atuk Junaid, adik daripada nenek saya, nenek Safinah, dirahmati dan diridhoi Allah SWT. Istri beliau nenek Ino pandai sekali memasak, karena masakannya enak sehingga setiap saya datang kemari setiap tahun, sejak SD saya kemari, setiap tahun ibu saya kasih ongkos saya pergi dengan susah payah. Harus lewat Tanjung Balai, menunggu beberapa hari di Tanjung Beleasahan, lewat kapal sayur. Saya naik kapal sayur, nanti loncat-loncat di perahu-perahu di sungai Rokan. Waktu itu belum ada pelabuhan, jadi berhentinya di tengah sungai, loncat dari perahu begitu. Kemudian naik becak. Ini jalannya dulu ini masih batu bata nih, kecil saja batu bata. Batu bata, tidak ada aspal, belum ada, dan tidak ada kendaraan bermotor di sini. Sepeda motor tidak ada, semua hanya naik sepeda. Satu-satunya mobil kecil yang ada di sini waktu saya kecil itu, tahun 70-an, tahun 69 itu, adalah mobil jenazah orang-orang Cina di sini. Jadi kalau orang Cina mati, dia dibawa keliling kota pakai mobil kecil, namanya mobil jenazah untuk orang-orang Cina. Satu-satunya mobil hanya mobil jenazah orang-orang Cina di sini. Ini jalannya masih batu bata disusun, masih becek. Dan di bawah rumah kakek saya itu masih banyak ikan badau, ikan gabus, ikan kutuk kata orang Jawa, ikan lele, ikan sepat. Orang sini tidak mau makan ikan darat, ikan tawar. Orang sini mau makan senangit, bawal. Ini tempat penghasil ikan, bahkan Siapi-Api nomor 2 terbesar di dunia saat itu. Sehingga di dalam buku-buku ilmu bumi diajarkan itu, Bagan Siapi-Api Provinsi Riau adalah penghasil ikan nomor 2 terbesar di dunia. Itu senangit besar-besar. Kalau saya di Panipahan mau memancing, waktu saya usia SMP, SMA, dengan kawan-kawan saya tidak pandai memancing, tidak pernah ada ikan mau makan pancing saya. Tapi saya kalau datang ke Bun Liau, tempat pembuatan ikan asin itu, saya beli udang 1 rantang. Orang-orang Cina di situ katakan, tidak usah beli, lu orang ambil saja gratis lah. Jadi saya bawa 1 rantang untuk kawan-kawan saya mancing. Saya sendiri memancing. Seumur hidup saya tidak pernah ada ikan mau makan pancing saya. Jadi saya katakan mungkin memang ikan tidak mau saya tipu dengan pancing yang kelihatan udang, padahal ada logam yang tajam yang bisa merusak paru-paru, insang dan tubuhnya. Alhamdulillah nggak pernah saya membunuh ikan dengan memancing. Meskipun saya adalah orang yang paling suka makan ikan. Mari kita lihat rumah kakek saya yang satu lagi ini, kakek Junaid. Beliau masih keluarga daripada Pakih Tanah Putih di Tanah Putih, dan Pakih Tanah Putih ini adalah guru daripada Syekh Abdul Wahab Rokan, Syekh Besilam. Dan Syekh Abdul Wahab Rokan itu kemudian dinikahkan oleh Pakih Tanah Putih dengan anak beliau. Lahirnya Pakih Tambah, Pakih Yazid. Jadi Pakih Yazid itu anak daripada Tuan Syekh Besilam, Tuan Syekh Abdul Wahab Babu Salam Rokan, yang kemudian menjadi Syekh besar di Langkat. Mertua beliau Pakih Tanah Putih, namanya Syekh Abdul Wahid. Itu adalah buyut saya, dari nenek saya Safinah dan dari kakek saya Atuk Junaid. Mari kita lihat sebentar, mudah-mudahan Pak Cik saya ada di rumah. Dulu ini masih rawa-rawa lah,
rumah ini bertonggak sehingga di bawah-bawah ini air semua dan banyak ikan di bawah-bawah rumah ini. Itu pun masih ada ikan. Masih ada ikan berlari tadi. Assalamualaikum Pak Cik. Pak Cik. Assalamualaikum. Pak Cik mana dah? Mak Ina tak ada, Pak. Tak ada di mana? Di SPU dah kerja. Oh dah kerja, dah pergi kerja dah. Ha. Aduh. Assalamualaikum. Iku anak siapa? Itu menantunya, Pak. Oh menantu Pak. Suami Reni. Oh apa? Makcik Nidar. Dah. Mana? Masih ni dah Jakarta. Oh Jakarta sama Lung apa sama Bang apa Wah anu Ya. Bizar. Ya. Oh, kau menantu. Nantu suami Reni. Oh iya. Ini anak saya lah itu. Kocik-kocik di Medan dengan saya. Baru lahir sama saya ini. Ha.